Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fakrezi dari kelas B Teknik Informatika dengan NIM 12150114774. Nah, di sini saya ingin membuat tugas video sistem basis data yang ketiga, di mana dengan Bapak Suwanto Sanjaya. Di sini diperintahkan untuk membuat store prosedur dan juga memanggilnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu store prosedur. Store prosedur adalah sebuah objek database yang berisi kumpulan pernyataan SQL yang telah didefinisikan dan disimpan di dalam database tersebut. Secara umum, store prosedur ini digunakan untuk mengelompokkan serangkaian tugas yang sering dilakukan menjadi satu unit yang dapat dieksekusi secara terpisah. Biasanya, store prosedur ini juga berfungsi untuk mengelompokkan dan menyimpan beberapa rangkaian perintah SQL yang dapat dieksekusi ulang tanpa harus membuat ulangnya kembali. Nah, ada beberapa keuntungan dari store prosedur ini. Di antaranya yaitu kinerja yang lebih baik yang membuat store prosedur ini dapat dipanggil secara langsung tanpa mengurangi overhead jaringan dan waktu komunikasi dengan aplikasi. Yang kedua, keamanan, di mana store prosedur ini dapat mengakses langsung ke tabel yang dibatasi sehingga memperkuat keamanan data. Yang ketiga, kode yang dapat diulang. Dengan menggunakan store prosedur ini dapat digunakan oleh beberapa aplikasi atau bagian dari aplikasi yang membutuhkan fungsionalitas yang sama untuk mengurangi redundansi kode. Dan yang terakhir, pengelolaan yang lebih mudah. Dengan menyimpan logika dalam store prosedur ini, dapat mengembangkan aplikasi menjadi lebih mudah karena perubahan hanya perlu dilakukan di dalam database saja. Nah, setelah kita tahu apa sih itu store prosedur, selanjutnya kita coba untuk melakukan sintaksnya. Nah, di sini saya telah menyediakan contoh sederhana dari sintaksnya, di mana untuk membuat store prosedur ini kita harus membuat create-nya terlebih dahulu. Create, kemudian or place untuk membuat prosedurnya ya. Kemudian kita membuat prosedur untuk membuat store prosedur tersebut, kemudian name parameternya, kemudian is as. Setelah itu kita isi di dalam nih, seperti di sini hanya sebagai contoh saja, maka itu dibuat statement. Kemudian kita masukkan beginnya, kemudian di dalam beginnya kita isi lagi. Setelah itu kita bikin exception dengan mengisi dengan cara when exception handling action, dan ditutup dengan end dengan kembali memasukkan nama parameter tadi. Nah, tanpa berlama-lama lanjut saja kita masuk ke dalam contoh praktek ke dalam store prosedur langsung ya. Nah, di sini kita masuk ke terminal SQL Plus-nya dulu ya, yaitu dengan cara SQL Plus. Nah, sudah masuk ya ke SQL Plus-nya. Kemudian kita masukkan username kita. Nah, sudah terkonek dengan username kita. Selanjutnya kita langsung membuat store prosedurnya dengan cara yang seperti tadi, yaitu pertama kita bikin create-nya terlebih dahulu, kemudian or replace. Setelah itu kita masukkan prosedur untuk mengetahui jenis apa yang kita lakukan, yaitu membuat store prosedur. Nah, di sini kita membuat nama dari parameternya. Di sini saya membuat namanya dengan nama lihat prosedur. Kemudian is. Kenapa kita pakai is? Karena tergantung dengan isi yang kita gunakan nanti. Nah, di sini saya isinya ingin menggunakan is, maka itu saya buat is. Kalau kita ingin membuat isi dengan metode as, maka kita harus buat as. Selanjutnya, kita masukkan nama untuk
untuk tipenya ya. Nama ini tipenya varchar kita buat dulu ya. Varchar 2 dengan berisikan 25 batasnya. Kemudian default Zaki. Kemudian titik koma. Nah, selanjutnya kita bikin lagi tipe dengan nama hasil dengan tipe data dengan hasil dulu deh. Nah, nilai dengan tipe data number. Kemudian dengan batas 3 dengan berisikan 80. Nah, selanjutnya kita bikin lagi tipe data yang ketiga, yaitu hasil dengan tipe data varchar 2 dengan isian 25 lagi. Ngapain banyak-banyak, nggak usah. Ini isi hasilnya ini cuman perlu 2 aja lah. Nah, setelah kita membuat create, baru kita masukkan baginnya. Nah, di bagian ini kita masukkan perintah seperti if else ataupun when, sama seperti sebelumnya kayak kita bikin kursor, explicit kursor ataupun yang lain-lainnya. Di sini saya menggunakan if else. Nah, setelah bikin bagian kita masukkan if dengan nilai sini saya buat 85 aja. 5, kemudian hasilnya itu menghasilkan nilai A. Nah, setelah itu kita masukkan else if nilai di sini untuk yang kedua saya buat dengan 75, kemudian menghasilkan, kalau untuk 75 saya bikin menghasilkan B+. B+ lah ya, B+. Nah, selanjutnya kita bikin else. Nah, jika salah maka dia menghasilkan nilai C. Nah, kemudian kita tutup dengan if. Baru kita print dengan menggunakan dbms output .put underscore line dengan seorang bernama. Nanti ketika di print dia akan muncul seperti ini, dengan seorang yang bernama ini. Untuk apa? Untuk nama tadi ya. Kemudian mendapatkan nilai dengan mendapatkan nilai B+ ya. Nilai B+, kemudian kita masukkan untuk nilainya. Nilai tadi kemudian kita tutup dengan hasil, yaitu dengan cara kita masukkan hasil, kemudian kita tutup,
kemudian kita kutip lagi, kemudian kita tutup, kita tanda kutip lagi, kemudian ditutup lagi, kemudian titik koma. Nah, selanjutnya baru kita end, baru kita tekan slash. Nah, setelah selesai kita bikin perintah, misalnya kita tekan enter. Warning procedure create with completion error. Kenapa error lah? Oh ya teman, sebelumnya saya ada beberapa sintaks yang salah, jadi membuat ada error ketika dipanggil gitu ya. Nah, di sini saya telah menemukan beberapa ada yang error tadi, jadi di sini saya sudah fix dan bisa untuk dijalankan gitu ya. Nah, kemudian kita coba ya. Di sini semua sudah benar, kemudian kita enter. Nah, prosedur create. Nah, setelah itu kita aktifkan dengan set server output on untuk dapat kita aktifkan nantinya. Nah, setelah di set server output on, selanjutnya kita mengselect prosedur yang kita buat tadi dengan cara select objek ini bukan kita yang buat sendiri ya, ini sudah ketentuan dari sintaks store procedure-nya gitu ya, dari from user procedure. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, langsung muncul store prosedur yang kita buat tadi dengan nama lihat prosedur. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil yang telah kita buat tadi, ini kan ada ini nih, jika 85 dia mendapatkan A, jika 75 dapat B, jika tidak maka dapat C, maka seseorang bernama yang nama tadi mendapatkan nilai yang sesuai dengan angkanya dengan menghasilkan nilai tersebut gitu. Nah, dengan cara kita jadi di sini kita membuatnya 2 kali gitu ya. Tidak seperti biasanya tinggal kita tekan slash maka hasilnya muncul. Kalau store procedure ini enggak gitu. Dia harus kita lihat dulu dia sudah masuk ke objek name yang mana, kemudian baru kita eksekusi code-nya gitu untuk melihat apakah sudah jalan atau tidak, dengan cara execute dengan memasukkan nama store prosedurnya tadi, yaitu lihat prosedur. Nah, kita tekan enter. Nah, di sini telah dilihat bahwa seseorang bernama Zaki mendapatkan nilai 80, di mana nilai 80 itu adalah B. Dengan PLSQL procedure successfully complete. Nah, jadi untuk membuat store procedure hanya begitu saja. Jadi kita itu perlu membuat create terlebih dahulu, create kemudian replace. Setelah itu masukkan prosedur, setelah itu masukkan nama parameter yang kalian inginkan. Kemudian kalian masukkanlah perintah-perintahnya di dalamnya. Nah, di sini kita telah memanggil store prosedurnya ya. Untuk biar bisa lebih dipahami lagi, di sini saya ingin melihatkan bagaimana cara menghapus store prosedur yang kita buat tadi, yaitu dengan cara mengdrop, kemudian drop prosedur dengan memasukkan nama store prosedur yang kita buat tadi. Prosedur. Nah, bismillah. Nah, prosedur drop. Nah, jadi store prosedur yang kita buat tadi sudah otomatis terhapus di database. Nah, sekian dari penjelasan tugas sistem basis data ketiga saya, di mana membuat store prosedur dan juga memanggilnya. Apabila ada kesalahan ataupun yang kurang untuk dimengerti, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.